Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai penelitian lapangan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ika Wulandari dengan NPM 2010104002. Lalu ada Restu Argarinjani dengan NPM 2010104003. Lalu ada Amalia Nesa Arlinda dengan NPM 2010104044. Kemudian ada Nabilah Maulita dengan NPM 2010104075. Dan yang terakhir ada Maulana Iqbal Pradana dengan NPM 2010104091. Sebelum kita menuju ke materi, pokok pembahasannya akan kita bahas pada materi penelitian lapangan ini, yaitu yang pertama ada metode studi kasus, yang kedua ada protokol analisis kualitatif, dan yang ketiga ada grounded theory, dan yang keempat ada analisis protokol verbal. Baik teman-teman, sebelum kita menuju ke metode studi kasus, terdapat bentuk penelitian lapangan. Dalam bentuk penelitian lapangan ini, terdapat 3 bentuk penelitian lapangan yang berbeda dan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, terdapat peserta lengkap, yaitu jenis penelitian ini dapat mengambil salah satu dari 2 bentuk. Bentuk yang pertama, partisipan sebagai pengamat. Peran pengamat sebagai peneliti disembunyikan dari organisasi partisipan. Misalnya Rosenhan 1982 sebagai anggota staf di rumah sakit jiwa. Dan yang kedua, observer sebagai partisipan, di mana observer adalah anggota organisasi yang ada dan melakukan penelitian di organisasi tersebut, misalnya Ezamel dan Board pada tahun 1990. Untuk yang kedua, terdapat pengamat lengkap. Pengamat lengkap ini di mana pengamat tidak memiliki kontak dengan subjek yang diteliti dan pendekatan antropologis semacam itu hampir tidak dikenal di dunia literatur akuntansi. Untuk yang ketiga, terdapat pengamat peserta, di mana skenario yang paling umum, disinilah peneliti berinteraksi dengan anggota organisasi dalam usaha kolaboratif. Hal ini sering disebut dengan penelitian tindakan. Partisipasi biasanya aktif di kedua sisi dan lebih dari sekedar proyek konsultasi atau latihan pemecahan masalah di perusahaan. Penelitian ini dipandu oleh teori dalam memeriksa proses perubahan, memungkinkan antisipasi konsekuensi dan hasil. Proses tersebut hanya memiliki validitas eksternal karena harus menghasilkan generalisasi yang memiliki relevansi dengan organisasi lain. Pada saat kali ini kita akan membahas mengenai metode studi kasus. Nah, menurut Trian dan kawan-kawan pada penelitian tahun 1992, tepatnya halaman 114, membedakan 5 kategori studi kasus akuntansi. Yang pertama adalah deskriptif, di mana praktik dijelaskan dalam hal prosedur yang diadopsi. Studi mungkin berusaha untuk memberikan praktik terbaik atau berhasil label ke situs atau perusahaan tertentu. Misalnya, penelitian Peters dan Waterman pada tahun 1982 dan penelitian Smith pada tahun 1994. Kategori yang kedua adalah ilustrasi, di mana para peneliti mengeksplorasi implementasi dan hasilnya terkait dengan praktik inovatif, misalnya pada penelitian di Coley dan Smith pada tahun 1996. Kategori yang ketiga adalah eksperimental, di mana penelitian menyangkut pelaksanaan eksperimen di lapangan. Pelakuan baru diterapkan pada subunit situs. Contoh dari penelitian ini sebenarnya jarang dalam literatur akuntansi. Akan tetapi ada satu studi yang terkenal, yaitu literatur terkait Houghton pada penelitian Mayo tahun 1933. Lalu kategori yang keempat adalah eksplorasi, di mana peneliti melakukan penyelidikan awal tentang bagaimana dan mengapa praktik tertentu diadopsi. Penelitian semacam itu mungkin sulit untuk dipublikasikan dengan sendirinya, kecuali jika penelitian tersebut memberikan kontribusi yang jelas
terhadap teori maupun metode. Lalu kategori yang terakhir atau yang kelima merupakan explanatory, di mana penelitian berusaha memberikan penjelasan yang meyakinkan yang membenarkan pilihan praktik dan memfasilitasi pengembangan teori. Akan tetapi, peluang maupun upaya untuk menggeneralisasi temuan jarang terjadi. Masih membahas mengenai metode studi kasus, pada penelitian Yin tahun 1984 tepatnya halaman 39, menekankan bahwa lokasi studi kasus tidak boleh dipilih karena mereka mewakili dalam beberapa hal. Peneliti tidak boleh peduli dengan menghasilkan generalisasi statistik. Sebaliknya, ia menyarankan bahwa generalisasi teoritis lebih penting. Studi kasus biasanya mengumpulkan data dari berbagai sumber, misalnya seperti bukti dokumenter, data wawancara, observasi langsung, dan observasi partisipan. Penerapan beberapa metode ini disebut dengan triangulasi, yang menawarkan kesempatan untuk mengakses sumber yang berbeda, baik untuk metode penelitian umum atau triangulasi dalam metode, dan dengan metode yang berbeda atau triangulasi antar metode. Pembahasan yang pertama ini mengenai triangulasi dalam metode, yaitu dia menggabungkan peneliti yang berbeda, pewawancara yang berbeda, juga lokasi survei yang berbeda. Lalu kalau yang triangulasi antar metode ini, dia menggabungkan hasil yang berbeda dari misal wawancara, survei, maupun pengumpulan data arsip, dan bisa mencakup pendekatan kuantitatif juga kualitatif. Yang selanjutnya, dalam metode studi kasus, ini terdapat bias yang berpotensi diperkenalkan dalam pengkodean dan interpretasi. Nah, cara untuk mengurangi bias yaitu dengan menggunakan banyak peneliti baik dalam fase pengkodean atau interpretasi. Nah, kerja lapangan ini mampu memberikan kesempatan untuk mengumpulkan data yang lebih kaya dan lebih kompleks. Pembaca kritis dari semua jenis penelitian harus mencari makna yang jelas dari konstruksi yang menggambarkan konsep yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu protokol analisis kualitatif. Menurut Silverman, tahun 1989 mengidentifikasi dua bentuk ekstrim bias penelitian lapangan. Yang pertama, keengganan untuk mengumpulkan dan melaporkan data kuantitatif. Yang kedua, kecenderungan untuk mengubah semua data kualitatif menjadi data kuantitatif. Analisis data kualitatif berpotensi menjadi dua bias yang signifikan karena bergantung pada interpretasi dan klasifikasi yang dipaksakan oleh penelitian. Data kualitatif ini rentan karena tidak memiliki teknik yang mapan untuk memastikan bahwa analisis data lengkap dan tidak memihak. Permasalahan tersebut dapat diatasi menggunakan NUDIS atau Non-Numerical Unstructured Data Indexed Searching and Theorizing. Penggunaan protokol analisis menurut Miles dan Ruberman tahun 1994 mampu meningkatkan kepercayaan pada ketidakberpihakan analisis kualitatif karena yang pertama mampu menyediakan rantai bukti dari transkrip ke hasil analisis, lalu yang kedua menyediakan kerangka kerja analitis. Menurut Silverman tahun 1985 menyarankan tipologi yang terdiri dari 3 pendekatan alternatif untuk penelitian etnografi. Penjelasan tentang etnografi sendiri menurut Jason dan Mattstad tahun 1997 itu menyatakan mengenai studi etnografi ini bahwa studi netral tidak mungkin dan bahwa perhatian yang tepat terhadap politik dan teori itu harus ditunjukkan.
Yang pertama ada antropologi kognitif, yaitu berfokus pada kompetensi individu dalam berkomunikasi pada budaya yang diteliti. Yang kedua, interaksionisme simbolik, yaitu berfokus pada faktor mengubah budaya organisasi tempat mereka terlibat. Dan yang terakhir ada etnometodologi, yaitu lebih memperhatikan perilaku sosial para aktor yang terlibat dan interpretasi mereka terhadap hasil. Selanjutnya, ada beberapa metode yang dirancang seperti grounded theory dari Glasser dan Strauss 1967, induksi analitik dari Denzin 1970, dan penelitian studi kasus dari Blue tahun 1978. Ada beberapa fitur dari proses partisipan pengamat dapat mengidentifikasi hal yang dianggap sebagai kerugian dan membahayakan validitas hasil penelitian dan perkembangan teoritis selanjutnya, yaitu antara lain adanya kedekatan dengan peristiwa yang unik, lalu kesempatan terbatas untuk mengklasifikasikan dan menggeneralisasi data, lalu kehadiran peneliti yang sebenarnya yang dapat mendistorsi pengamatan, lalu situs host yang dapat memblokir akses ke subjek penelitian, lalu pengamatan pribadi subjektif yang mungkin memiliki validitas terbatas. Selain itu, juga ada karakteristik umumnya antara lain yang pertama norma nilai kode etik dan asumsi penelitian, yang kedua dampak penelitian yang spesifikasi masalah, strategi penelitian dan metodologi, yang ketiga kendala sumber daya yang menghambat peneliti, dan yang terakhir adanya peluang selama penelitian seperti khususnya akses ke pendanaan dan organisasi tuan rumah. Materi selanjutnya yaitu terkait grounded theory atau teori membumi. Menurut Glasser dan Strauss tahun 1967 berpendapat bahwa teori yang berkembang secara induktif dari penelitian empiris yang sistematis lebih mungkin cocok dengan data dan dengan demikian lebih mungkin berguna, masuk akal, dan dapat diakses. Pendekatan analitik teori grounded murni dirancang untuk mengelola dan mengendalikan potensi bias dalam membangun teori dari data empiris, menyediakan metode yang terutama non-kuantitatif, dan dirancang untuk menemukan makna laten atau tertanam dalam data. Dalam analisis teori grounded murni ini, teori muncul selama analisis data. Teori yang muncul diuji terus-menerus terhadap data empiris sampel teoritis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu grounded theory. Grounded theory semakin diadopsi sebagai pendekatan kualitatif yang disukai dalam lingkungan studi bidang akuntansi. Namun perbedaan pandangan berikutnya antara Glasser dan Strauss telah menyebabkan kebingungan atas arti istilah yang terlibat dan implikasinya terhadap prosedur yang dapat diterima. Bentuk-bentuk alternatif teori yang membumi telah dikembangkan. Yang pertama, pendekatan dasar Glasser dan Strauss 1967 dibumbui oleh Glasser, misalnya Glasser 1992 yang menekankan pendekatan individual dan gaya pribadi. Yang kedua, pendekatan Strauss dan Corbin 1990 mengikuti Strauss 1987 yang jauh lebih terstruktur dan preskriptif dan bisa dibilang lebih dapat diterima oleh peneliti positivis. Yang berikutnya, grounded theory. Sejumlah varian lain juga muncul terutama dalam disiplin keperawatan. Kekakuan pendekatan Strauss dan Corbin 1990 tidak dapat diterima oleh Glasser dan tradisionalis lainnya karena mereka tampaknya memaksa data menjadi model yang tidak memungkinkan interpretasi alternatif. Semua bentuk grounded theory telah dipertanyakan oleh para positivis atas dasar kurangnya validitas eksternal,
sebuah faktor yang berkontribusi pada pembatasan jumlah editor jurnal yang dapat menerima pendekatan grounded theory. Laughlin 1995 menekankan pentingnya peneliti dalam studi grounded theory karena mereka merupakan dasar bagi proses penemuan dan validitas penelitian yang bergantung pada makna bersama peristiwa oleh peneliti dan yang diteliti. Yang berikutnya yaitu Gurt tahun 2002 mengamati masalah yang terkait dengan pelabelan dalam pelaporan penelitian grounded theory, mencatat bahwa makalah yang mengadopsi pendekatan grounded theory dan melaporkan seperti itu pada tahap tesis, kertas kerja, dan makalah konferensi seringkali mengabaikan teori dasar yang spesifik. Referensi ketika akhirnya diterbitkan, dia mencatat publikasi Soin 1995 sebagai contoh, dan contoh lain khususnya dalam literatur akuntansi manajemen yang tampak dari isinya mengadopsi pendekatan grounded theory, tetapi tidak mengakuinya secara eksplisit. Penafsirannya pastilah bahwa kebingungan mengenai apa yang benar-benar grounded theory memberi peluang untuk diskriminasi di antara para wasit dan editor jurnal. Jelas lebih aman bagi penulis untuk tidak merinci penerapan pendekatan grounded theory tertentu karena takut menimbulkan pertentangan di antara wasit. Supervisor doktoral harus sangat berhati-hati dalam memilih penguji eksternal untuk memastikan bahwa ada pemahaman umum tentang istilah grounded theory antara mereka dan kandidat mereka. Materi selanjutnya yaitu analisis protokol verbal. Slovic tahun 1969 memberikan dasar untuk penggunaan protokol verbal sebagai metode pengumpulan data dalam latihan penilaian. Subjek melakukan latihan di mana mereka berpikir keras, merinci dengan tepat apa yang mereka lakukan, dalam hal informasi yang digunakan dan cara penggunaannya. Tape recorder biasanya digunakan selama latihan ini. Analisis protokol verbal jarang telah digunakan dalam lingkungan akuntansi. Ini memberikan kesempatan untuk menghasilkan himpunan data yang sangat kaya, tetapi keterlibatan sumber daya hebat hanya satu subjek pada suatu waktu dapat dievaluasi, dan peneliti harus memantau, melakukan latihan, dan meminta subjek jika perlu untuk memastikan bahwa dia mempertahankan narasi yang konstan selama proses keputusan. Selanjutnya yaitu analisis protokol verbal. Larker dan Lessig tahun 1983 menggunakan protokol keputusan retrospektif setelah penyelesaian tugas eksperimental untuk meningkatkan model regresi pengambilan keputusan investasi. Awalnya didasarkan pada akurasi keputusan. Boyce dan Rutherford tahun 1984 menawarkan contoh menarik tentang penggunaan VPA, memeriksa penggunaan yang dilakukan analisis investasi dari akuntansi biaya. Saat ini informasi dalam mengevaluasi kinerja perusahaan ketika diberikan dengan kedua historis biaya dan angka biaya saat ini. Kami dapat mengantisipasi bahwa pendekatan ini akan memberikan manfaat pada penyelidikan penggunaan standar akuntansi internasional informasi. Baru-baru ini Anderson dan Potter menyarankan bahwa analisis regresi dan analisis protokol verbal adalah metode pelengkap karena masing-masing berkontribusi pada pengembangan model dalam analisis pengambilan keputusan perilaku. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.